Dan saat ini kita terhubung dengan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Seluruh Indonesia, yaitu Fadil Hasan. Selamat sore Pak Fadil. Ya, selamat sore. Pak Fadil, ini menarik sekali ya. Tapi untuk Gapki sendiri hingga saat ini, bagaimana pendapat Gapki, teman-teman pengusaha, terkait rencana barter hasil bumi Indonesia, salah satunya adalah kelapa sawit atau CPO dengan pesawat Sukhoi dari Rusia, Pak Fadil? Ya kan sebenarnya kalau komitmen Indonesia untuk membeli Sukhoi dari Rusia itu sudah melalui proses yang panjang gitu kan. Dan sudah menjadi sudah disepakati sejak lama kan gitu. Nah kemudian kan kalau misalnya kita tidak melakukan atau tidak berhasil juga meyakinkan pihak Rusia juga untuk bisa membeli produk-produk dari Indonesia gitu ya. Nah itu kan mungkin nanti neraca perdagangan kita itu agak timpang kan gitu. Ya kan karena kita pasti akan mengimpor Pak Fadil, itu. Saya mohon maaf, saya jeda, artinya bahwa pihak pengusaha dalam hal ini diwakili oleh Gapki setuju dengan barter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Rusia? Iya, karena dengan demikian ada kepastian bahwa Rusia juga akan membeli produk yang dihasilkan, dan itu kan banyak produk yang ditawarkan itu, di mana salah satunya adalah sawit gitu, dan ini bukan yang pertama imbal beli ini dilakukan oleh Indonesia dan Rusia. Dulu tahun 2002, 2003 juga pernah kita melakukan hal yang sama. Nah, masalahnya adalah bahwa ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka ya kan. Kemudian juga sehingga tidak menutup kemungkinan adanya berbagai moral hajat lah dalam proses imbal. Pak Fadil, tadi Anda menyebut kita pernah melakukan pada tahun 2002, 2003 dan kini kita akan melakukan, tapi Anda juga mencatat jangan ada moral hazard di sana. Seperti apa misalnya yang menjadi catatan dan pelajaran kita pada tahun 2002, 2003? Ya, moral hazard seperti apa? Ya dulu kan tidak terlalu transparan lah gitu kan prosesnya dan mekanismenya ini, karena nantinya kan di dalam proses yang imbal beli ini pemerintah Indonesia kan menunjuk BUMN ya, PT perdagangan itu, kemudian pihak Rusia juga menunjuk BUMN-nya kan, State Owned Enterprises-nya untuk melakukan imbal beli ini, dan kemudian kan nanti kan yang dijadikan patokan itu harga kan. Misalnya Rusia komitmennya membeli melakukan imbal beli ini, misalnya produk pertanian seharga berapa, nilainya berapa gitu kan, unit pricesnya berapa gitu, kemudian volumenya berapa kan gitu. Nah ini kan sangat tidak terbuka kalau misalnya kita melakukan ekspor secara langsung gitu kan. Oke. Pihak Indonesia juga begitu. Nanti BUMN dari Rusia juga kan harus begitu. Gitu. Baik, artinya Anda meminta kalau nanti ini dilakukan, BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah harus transparan, memberitahu atau harus digunakan harga sesuai dengan harga pasar begitu? Iya betul, iya makanya itu. Baik, Pak Fadil, kemudian apakah sudah ada pembicaraan mungkin, walaupun tadi Anda katakan ini sudah lama dan kemudian saat ini tampaknya semakin dekat realisasi, apakah sudah ada pembicaraan antara Anda dengan pihak pemerintah mungkin melalui Kementerian Perdagangan dengan pihak pengusaha sawit? Sudah adakah patokan harga kira-kira akan dihargakan berapa begitu? Oh, itu kan pemerintah nantinya yang melakukan gitu, bukan kalau. Tapi sudah ada tidak dibuka konsultasi begitu? Kan pemerintah yang akan menunjuk BUMN which is itu adalah BUMN yang PT Perdagangan Indonesia itu, dialah yang kemudian akan melakukan deal itu dengan perusahaan dari Rusia ya yang ditunjuk oleh pemerintahnya gitu. Oke, Pak Fadil, kemudian kita bergeser sedikit. Oke lah, pemerintah yang akan melakukan hal tersebut. Menurut pengalaman juga yang tadi Anda sebutkan tahun 2002, 2003 kita pernah melakukan hal yang serupa. Seperti apa untungnya petani sawit atau juga pengusaha sawit
ketika proyek ataupun program tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan proses barter itu? Ya nanti kan pasti harus ada supply-nya kan, harus ada supply sawit yang apa namanya yang dilakukan kan gitu kan, yang disediakan. Jadi nanti tentunya pemerintah akan memerlukan supply itu dari para pengusaha kan itu. Atau bisa juga nantinya itu pemerintah meminta misalnya BUMN yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, PTPN holdingnya ini ya yang menghasilkan sawit itu untuk mensuplai itu gitu. Atau bisa juga dari kalangan swasta ya, atau juga bisa si PT Perdagangan itu membeli ya, secara lokal, kemudian nanti dia mengirimkannya ke Rusia itu gitu. Baik. Jadi intinya silakan. saya kira itu akan meningkatkan ekspor kita ke Rusia ya, karena potensi pasar Rusia itu sangat besar juga. Sekarang ini misalnya kan tadi dikemukakan bahwa surplus perdagangan Indonesia Rusia ini kan Indonesia surplus ya, surplusnya kan sebesar 500 juta US dollar lah kan gitu ya. Nah itu sebagian besar surplus itu karena memang diperoleh karena ekspor sawit kita ke sana itu meningkat cukup tajam gitu ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik. Sekarang ini kan sektor sawit itu nilainya itu sekitar 700 juta US dollar ke Rusia itu gitu. Nah ditambah lagi kalau misalnya memang ada skema imbal beli ini kan justru akan meningkatkan gitu ekspor sawit kita ke sana gitu ya. Pak Fadil, apakah menurut Anda begitu susahnya komoditas unggulan kita CPO ini masuk ke beberapa pasar alternatif seperti Eropa misalnya? Ini menjadi salah satu solusi begitu Pak Fadil? Ini bukan masalah kita kesulitan memasarkan CPO sawit kita di pasar di dunia ini. Itu sangat terbuka ya ke Rusia, ke negara-negara Eropa walaupun ada restriksi, tapi karena kita memiliki produk yang sawit yang sangat kompetitif ya dibandingkan minyak nabati yang lain, kita bisa masuk gitu. Jadi kan bukan masalah kesulitan pasar di sini adalah, tapi justru dengan adanya imbal beli ini ya kan itu on top daripada ekspor kita yang sekarang ini berjalan ya kan ke Rusia dan ke negara-negara lain, ini ada tambahan gitu karena nanti ini kalau ini kan G2G kan. Nah, sekarang yang sementara yang yang ekspor kita yang berjalan ke Rusia atau ke negara-negara kan B2B gitu loh. Ya kan? Baik, Pak Fadil, proyeksi Anda kerjasama ini nantinya akan dan juga dengan adanya imbal beli ini kan pihak Rusia kan itu dipastikan akan membeli produk yang kita hasilkan ya, itu produk-produk pertanian, sehingga nantinya itu neraca ini ya kan perdagangan kita ini ya untuk dalam konteks Sukhoi ini ya tidak terlalu jomplang gitu loh. Baik, Pak Fadil, singkat saja proyeksi Anda dengan kerjasama ini nantinya akan memposisikan harga CPO domestik di level berapa? Ya sekarang ini kan kalau CPO itu kan harga di dalam negeri kan akan mengikuti harga di luar negeri gitu ya. Nah sekarang ini kan harga di internasional itu kan berkisar antara 650 atau 660 US dollar gitu kan. Nah itu saya kira nanti akan tercerminkan harga itu setelah ada penyesuaian dengan transportasi logistik dan terusnya di dalam negeri itu. Gitu. Baik, Fadil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki, terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Business.